Yang kami hormati Ketua Komisi Informasi Provinsi Lampung, para pejabat di lingkungan pemerintah Provinsi Lampung, para narasumber, para peserta sosialisasi, serta hadirin undangan yang berbahagia. Puji syukur senantiasa kita persembahkan kehadirat Ilahi Rabbi, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga di tengah berbagai aktivitas dan kesibukan kita sehari-hari, kita masih diberikan kekuatan lahir dan batin untuk hadir dalam acara pembukaan sosialisasi implementasi Impres nomor 9 tahun 2015 tentang pengelolaan komunikasi publik pada kesempatan pagi hari ini. Hadirin yang terhormati, acara ini akan diawali dengan menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa yang tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin yang terhormati, laporan Kepala Bidang Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung kepada Ibu Yurita Siria SEMM, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Tabikun. Yang saya hormati Kepala Dinas Kominfo Provinsi Lampung, dalam hal ini yang diwakili oleh Sekretaris Dinas Kominfo. Yang saya hormati para narasumber, para undangan dan peserta sosialisasi yang berbahagia. Pertama-tama puji syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan taufik dan hidayahnya kita masih diberikan kesehatan untuk mengikuti acara sosialisasi implementasi Impres nomor 9 tahun 2015 tentang pengelolaan komunikasi publik dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini, selaku Ketua Pelaksana dapat kami laporkan hal-hal sebagai berikut. 1. Pelaksanaan sosialisasi implementasi Impres nomor 9 tahun 2015 ini bertujuan untuk meningkatkan sinergi antara pemerintah Provinsi Lampung dan satuan kerja terkait di lingkungan pemerintah Provinsi Lampung untuk lebih meningkatkan pengelolaan komunikasi publik agar pemerintah dapat merespon keinginan masyarakat melalui informasi yang cepat, tepat, objektif, dan berkualitas baik. Kedua,
Peserta sosialisasi terdiri dari pejabat humas atau pejabat pengelola informasi dan dokumentasi Satuan Kerja di lingkungan pemerintah Provinsi Lampung dengan narasumber Kepala Bidang, Ketua Komisi Informasi Provinsi Lampung dan Manajer Radio Komunitas ASN 107,9 FM Provinsi Lampung. Tempat dan waktu pelaksanaan: tempat di Gedung PKK Provinsi Lampung hari ini yaitu Selasa tanggal 23 Agustus tahun 2016. Demikian laporan pelaksanaan kegiatan sosialisasi implementasi Impres nomor 9 tahun 2015 tentang pengelolaan komunikasi publik di lingkungan pemerintah Provinsi Lampung. Kami atas nama seluruh panitia mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terlaksananya acara ini. Selanjutnya, mohon perkenan Bapak Kepala Dinas Kominfo Provinsi Lampung untuk memberikan sambutan sekaligus membuka acara sosialisasi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kehormati, selanjutnya sambutan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung sekaligus membuka acara secara resmi yang akan disampaikan oleh Sekretaris Dinas. Kepada yang terhormat Ibu Andri Natalina SHMM, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya sampaikan permohonan maaf dari Bapak Kepala Dinas. Sedianya beliau langsung yang akan membuka acara pada kegiatan pagi hari ini, tapi beliau mendadak dipanggil oleh Bapak Asisten sehingga menugaskan saya untuk dapat mewakili Kepala Dinas membuka acara ini, dan dengan tidak mengurangi rasa hormat saya mohon izin untuk dapat membacakan sambutan dari beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Dery Hendrian, SIP, SH, Magister Hukum, selaku Ketua Komisi Informasi Provinsi Lampung. Yang saya hormati Bapak Asad, Bapak Dr. Asad, sekali saya perkenalkan juga dan selamat buat beliau karena awal bulan lalu beliau meraih predikat gelar doktor dari Universitas IAIN Negeri ya? Islam Negeri Jakarta. Kasih hapus dulu nama beliau. Karena untuk meraih gelar doktor itu tidaklah mudah, jadi harus melalui tahapan-tahapan. Jadi kami mengapresiasi dan memberikan penghormatan tingginya untuk Pak Asad yang sudah selesai mengikuti doktor ini tadi, kata beliau melalui perjuangan yang luar biasa. Selamat Pak Asad. Kemudian yang saya hormati Bapak Edi Purwanto yang biasa kita kenal dengan Don Peci. Ini selaku narasumber kita semua pada pagi hari ini. Bapak Ibu Kabid, Kepala Bidang Informasi Publik, serta seluruh rekan-rekan panitia yang saya banggakan, undangan peserta yang saya hormati. Syukur alhamdulillah pada hari ini kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita bisa mengikuti sosialisasi ini dengan baik. Semoga ilmu yang diserap nanti dapat kita manfaatkan dengan baik. Sebagaimana diketahui bahwa upaya pemerataan informasi untuk mewujudkan masyarakat yang sadar informasi serta menciptakan suasana yang kondusif tentang pengelolaan komunikasi publik untuk melakukan pengumpulan data substantif, pengkajian hasil monitoring di konten media, baik itu media sosial maupun media lainnya, kemudian penyusunan narasi tunggal dan penyebarluasan informasi publik. Untuk mencapai sasaran tersebut, keberhasilan dalam penyebarluasan informasi publik yang akurat tersebut diperlukan sumber daya manusia yang profesional, menguasai teknik komunikasi dan informasi, baik itu yang berada di kalangan pemerintah, mahasiswa, dosen maupun kalangan pelaku usaha dan masyarakat itu sendiri.
berdasarkan Impres nomor 9 tahun 2015 yang menunjuk Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia bersama Kementerian Luar Negeri dan Dalam Negeri sebagai koordinator untuk melakukan pengumpulan data substantif, pengkajian hasil monitoring konten media, penyusunan agenda komunikasi pemerintah, penyusunan laras tunggal dan penyebaran informasi publik. Impres ini sangat berarti untuk kita ketahui dan kita pahami. Disinilah kita membangun jaringan-jaringan dan disinilah kita dapat menyerap ilmu-ilmu beliau-beliau ada di hadapan Bapak Ibu calon peserta. Sejalan dengan hal tersebut di atas, penyelenggaraan sosialisasi yang diselenggarakan hari ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman yang luas kepada seluruh peserta sosialisasi tentang arah kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Provinsi Lampung di bidang pengelolaan komunikasi publik. Karena tanpa kita memahami dan mengetahui arah kebijakan tersebut, maka kita sama sekali tidak mengetahui secara teknis terkait dengan informasi publik tersebut. Bapak Ibu peserta sosialisasi yang saya hormati, saya percaya bahwa sahabat-sahabat saya yang ada di ruang ini sebagai peserta akan dapat menyerap, memahami, menguasai materi yang diberikan oleh para narasumber untuk kemudian dapat diimplementasikan baik di lingkungan kerja maupun di lingkungan sekitar. Kemudian kepada narasumber saya berharap agar dapat menyampaikan dan memberikan wawasan pengetahuan seluas-luasnya kepada seluruh peserta sosialisasi dengan tujuan agar kiranya sasaran dan tujuan dari penyelenggara sosialisasi yang sedang kita laksanakan saat ini dapat tercapai dan sesuai dengan harapan. Demikian yang saya dapat sampaikan kepada narasumber atas nama lembaga. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerjasama ini. Mudah-mudahan amal baik Bapak Ibu akan mendapatkan pahala yang berlipat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian kepada para peserta saya ucapkan selamat mengikuti sosialisasi implementasi Impres nomor 9 tahun 2015. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan yang Maha Esa senantiasa merahmati niat baik kita semua, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim sosialisasi ini secara resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Dinas Kominfo Provinsi Lampung, Dr. Andes Sumaju Saini. Hadirin yang kehormati, sebagai ungkapan syukur atas karunia ilahi, marilah kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Saudara Edi Marianto. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya zal jalali wal ikram. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajmain. Ya Allah yang Maha Pengasih, persembahan rasa syukur semata-mata hanya kami haturkan kehadirat-Mu. Dengan rahmat taufik dan hidayah-Mu, alhamdulillah pada saat ini kami dapat melaksanakan acara pembukaan sosialisasi implementasi Impres nomor 9 tahun 2015 bagi aparatur terkait seluruh SKPD di lingkungan pemerintah Provinsi Lampung. Kami mohon ya Allah, jadikanlah kegiatan yang kami laksanakan ini kegiatan yang senantiasa Engkau rahmati, Engkau berkahi, dan Engkau ridhoi. Ya Allah yang Maha Kuasa, dengan keagungan asma-Mu yang disertai taufik dan hidayah-Mu, kami berharap
Para peserta sosialisasi ini mampu menyerap sekaligus memahami seluruh materi yang disajikan oleh narasumber dalam rangka menambah bekal pengetahuan di bidang pengelolaan informasi publik, sehingga kelak mereka dapat melaksanakan tugas secara profesional yang senantiasa jujur, disiplin, loyalitas, dedikasi, dan bertanggung jawab. Ya Allah yang Maha Kuasa, kami adalah makhluk-Mu yang sangat lemah, serta tiada daya dan upaya dapat kami lakukan kecuali atas kehendak-Mu. Untuk itu ya Allah, teguhkan iman dan pengabdian di hati kami, agar kami dapat berbuat yang terbaik untuk kemajuan daerah kami, Syaibumi Huwajurai. Jadikanlah setiap aktivitas kami sebagai ladang amal kebaikan untuk menuju kehidupan abadi di akhirat kelak. Ya Allah yang Maha Pengampun, jika sekiranya doa kami terhalang terhadap perbuatan kami, maka ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa kepada pemimpin kami. Kami yakin Engkau Maha Pengampun dan mengabulkan doa kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa la tuhamilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormati, demikianlah rangkaian acara pembukaan sosialisasi implementasi Impres nomor 9 tahun 2015 tentang pengelolaan komunikasi publik pada kesempatan pagi hari ini. Akhirnya terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk pelaksanaan pemaparan materi ini kami serahkan sepenuhnya kepada moderator Ibu Suryadi. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera saya ucapkan kepada peserta sosialisasi yang sudah dapat menyempatkan waktunya hadir hari ini. Di hadapan Bapak Ibu sekalian telah hadir narasumber yang akan mengupas tuntas permasalahan informasi publik dan cara pembuatan rilis di instansi ataupun satker kita masing-masing. Adapun biodata lengkap narasumber yang di sebelah kanan saya, nama Dery Hendrian, SIP, SH, MH, Mediator. Tempat dan tanggal lahir Tanjung Karang 13 Januari 1976. Pendidikan S2 Ilmu Hukum Unila 2002-2004. Pendidikan Mediator Sekolah Pasca Sarjana UGM tahun 2015. Pekerjaan anggota KPU Kabupaten Lampung Selatan 2003 sampai dengan 2008. 2. Ketua KPU Kabupaten Pesawaran 2008 sampai 2014. Dan sampai dengan sekarang beliau menjabat sebagai Ketua Komisi Informasi Provinsi Lampung. Adapun narasumber yang kedua, yang Bapak Don Peci yang selama ini kita kenal, beliau akan memberikan materi cara pembuatan rilis. Adapun biodata singkat beliau, nama Edi Purwanto, tempat dan tanggal lahir Yogyakarta 20 Desember 1961, alamat Jalan Delima Blok E6 nomor 13 Beringin Raya Kemiling, Bandar Lampung. Jabatan sekarang
Beliau sebagai manajer radio ASN Provinsi Lampung. Organisasi yang pernah dijalani tahun 2008 sampai dengan sekarang pengurus PWI Provinsi Lampung, tahun 2012 sampai dengan sekarang wakil ketua AFP Asosiasi Futsal Lampung, tahun 2013 sampai dengan sekarang ketua Paguyuban Keroncong Provinsi Lampung, tahun 2014 sampai dengan sekarang sebagai ketua Perkumpulan Suka Duka Warga Kemiling Bandar Lampung. Demikianlah biodata singkat kedua narasumber kita. Di sini kita akan secara panel. Untuk pemaparan pertama, saya persilakan kepada Bapak Dery. Saya berikan waktu 20 menit dari sekarang, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Tapi pun saya izin untuk meninggalkan tempat ini dan meninggalkan ruangan ini karena biar lebih enak, karena saya nggak hafal apa itu. Izin Bu Kabid untuk menyampaikan, saya lebih kepada kita sharing, bukan saya ingin menggurui. Kebetulan saja sejak 16 September 2015 kurang lebih hampir 1 tahun yang lalu, saya beserta Pak Dr. Hasan Muzamil dan 5 komisioner lain dilantik oleh Bapak Gubernur Lampung untuk masa jabatan jilid kedua Komisi Informasi di Provinsi Lampung. Saat ini pertama saya ucapkan terima kasih kepada Dinas Kominfo yang telah mengadakan acara yang begitu berguna buat kita semua yang ada di dalam ruangan ini maupun masyarakat yang di luar sana. Karena apa? Karena bicara informasi, bicara kehumasan selama ini selalu dianaktirikan hanya sebagai pelengkap dari sebuah suatu institusi, baik institusi negara, institusi pemerintahan maupun institusi kemasyarakatan atau non pemerintah. Nah, inilah yang situasi ini yang sudah tumbuh berkembang dan sudah mengalir di dalam jiwa raga kita, di setiap nafas kita, bahwa yang namanya informasi, yang namanya kehumasan adalah hal yang sifatnya sampingan, artinya bukan sebagai yang utama. Selalu yang utama ini bukan bahasa, kalau bahasa birokrasi itu, ini bukan leading sektor saya, ini bukan tupoksi saya. Tetapi seiring dengan perubahan zaman pasca reformasi 98 ini sudah berubah. Dunia yang namanya NKRI ini sudah berubah, di mana pergantian dari perubahan zaman yang otoritarian menuju ke zaman yang lebih demokrasi atau lebih terbuka. Di sini saya tidak akan menjelaskan secara teknis karena itu nanti wilayahnya Pak Edi Purwanto. Saya lebih kepada prinsip-prinsip dasar dari keterbukaan. Kenapa kita harus terbuka? Kenapa kita harus lebih aware dengan informasi, kita harus lebih rapi untuk menata administrasi dan penyampaian informasi kepada masyarakat, baik melalui media yang ada di instansi kita maupun menggunakan media lain. Kemudian kalau kita bicara Impres nomor 9 tahun 2015, ini muncul lahir dalam rangka menjadi instrumen pemerintahan Presiden Jokowi dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat, kemudian bagaimana mendirect, menyampaikan hasil kerja atau capaian kerja yang dilakukan oleh pemerintah ini dalam waktu 5 tahun ke depan. Itulah tujuannya. Kalau bicara Impres nomor 9 tahun 2016, itu adalah
turunan dari rumah besar yang namanya Pasal 28 huruf F Undang-Undang Dasar 45 sebagai amanah konstitusi, di mana pasca reformasi melalui amandemen kedua Undang-Undang Dasar 45 semua kita, baik itu instansi negara, instansi pemerintah, baik yang ada di pusat maupun yang ada di daerah, kemudian juga seluruh masyarakat Indonesia, apakah yang tergabung di dalam sebuah organisasi non pemerintah atau kita kenal dengan NGO, atau juga orang per orang, atau juga kelompok orang yang berbadan hukum, itu harus patuh kepada yang namanya Pasal 28 huruf F. Kemudian amanah konstitusi itu diturunkan dengan lahirnya yang namanya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Undang-Undang 14 Tahun 2008 itu menjadi landasan teknis, ya, sebagai alas hukum di dalam kegiatan keterbukaan informasi. Intinya bahwa keterbukaan informasi itu adalah kita harus terbuka terhadap apa yang menjadi tupoksi kita, yang menjadi hak kita, yang menjadi kewajiban kita, yang menjadi kewenangan kita terhadap masyarakat. Karena ini saya melihat semua linear, semua instansi pemerintah, SKPD Provinsi Lampung, bahwa dalam konteks keterbukaan informasi ini, bapak-bapak adalah sebagai instansi yang punya tanggung jawab terhadap hasil kerjanya terhadap masyarakat. Mungkin kalau sebelum adanya Undang-Undang 14 2008, kita lebih tertutup, nggak ada urusan dengan dunia luar, kan? Yang penting kita asik dengan kerjaan kita sendiri, serapan anggaran tercapai, program terlaksana, laporan selesai, kan gitu. Besok buat lagi gitu. Setiap tahun begitu saja. Tidak ada pertanggungjawaban. Nah, keterbukaan informasi publik ini adalah bagian dari sebuah akuntabilitas dari suatu institusi, baik negara, pemerintah maupun lembaga non masyarakat terhadap publik. Apa-apa yang sudah dia dapatkan, kemudian dia lakukan dan dia pertanggungjawabkan. Keterbukaan informasi publik ini ada dua, kalau kita bicara makro dan mikro. Yang makro ini sejarah, regulasi, lembaga, badan publik, penggunaan informasi, jenis informasi, dan sanksi pidana. Kemudian secara mikro, ini ada tata cara memperoleh informasi, tata cara keberatan, tata cara pengajuan penyelesaian sengketa informasi. Ini kemudian tata cara mengajukan gugatan atau kasasi, hukum acara sengketa informasi, dan simulasi penyelesaian sengketa informasi atau peradilan semu. Saya dalam konteks makro, saya akan melihat dalam konteks regulasi, kelembagaan, dan juga jenis-jenis informasi. Sejarah kita lewatkan. Yang jelas, keterbukaan informasi ini undang-undangnya cukup lama dibahas, dimunculkan oleh Freedom of Information, yaitu itu FOID namanya, adalah sebuah kumpulan masyarakat sipil yang mengusulkan untuk adanya undang-undang keterbukaan informasi publik. Walaupun namanya sebelumnya bukan ini, kurang lebih 8 tahun baru disahkan, dari mulai presiden ketiga sampai dengan yang ke-6. Itu 8 tahun cukup panjang kita lewati. Nah, ini alas hukum dari keterbukaan informasi. Jadi kalau kita bicara implementasi Impres nomor 9, itu adalah perintah dari Undang-Undang 14 2008, itu salah itunya. Undang-Undang 14 tahun 2008, dan juga PP nomor 61 tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang 14 tahun 2008, di mana diperintahkan oleh Undang-Undang 14 tahun 2008 dan PP 61, maka di setiap institusi, setiap lembaga negara, pemerintah, dan lembaga non pemerintah itu bisa diberikan keleluasan untuk membuat yang namanya standar operation procedure (SOP). Dalam bentuk apa? Artinya itu keputusan atau ketetapan yang mengikat ke dalam, ke internal. Impres ini kan mengikat ke dalam. Atau di tingkat provinsi itu untuk mengikat Bapak dan Ibu sekalian SKPD itu bisa dikeluarkan namanya Pergub. Tetapi kita di Provinsi Lampung itu sudah ada yang namanya peraturan daerah tentang keterbukaan informasi publik.
Pertanyaannya, apakah kita tahu? Sudah jangankan tahu, sudah dibaca, apalagi kita apakah kita sudah mengerti? Nah, ini pertanyaannya. Kemudian ada legislatif, jadi DPR juga itu bagian yang harus terbuka. Kemudian yudikatif, badan-badan lain. Nah, badan-badan lain ini adalah badan-badan seperti saya katakan lembaga-lembaga non struktural yang dibentuk oleh negara atau pemerintah berdasarkan konstitusi, berdasarkan undang-undang ataupun keputusan presiden. Itu masuk dalam kategori itu. Kemudian organisasi non pemerintah ini juga termasuk yang harus mempertanggungjawabkan. Jadi bukan hanya yang dipahami di masyarakat, badan publik itu hanya yang plat merah yang menggunakan anggaran APBN atau APBD, ya kan? Tetapi sebenarnya lembaga non pemerintah juga harus, termasuk swasta, itu harus bertanggung jawab sepanjang dia prinsipnya adalah dia menggunakan aktivitasnya menggunakan uang negara, baik APBN ataupun APBD. Contohnya misalkan yang ketiga, ketika ada orang yang meminta dokumen yang dilakukan pekerjaan yang dilakukan oleh pihak ketiga atas suatu institusi atau SKPD, itu harus membukanya, harus memberikannya, karena dia menggunakan anggaran APBN atau APBD. Kemudian juga seperti contoh MUI, kemudian lembaga pengumpul, termasuk masjid-masjid itu sudah mempraktekkan keterbukaan informasi, di mana setiap hari Jumat kalau kita lihat itu ada pengumuman pendapatan kotak amal Jumat yang lalu disampaikan berapa jumlahnya, kemudian saldonya berapa sampai hari itu, kemudian nanti berikutnya begitu terus. Dan tidak hanya disampaikan secara oral, secara verbal melalui pengumuman, tetapi juga di dalam papan pengumuman, biasanya di masjid ada. Itulah praktek keterbukaan informasi yang sangat sederhana. Pertanyaannya, apa sudah dilakukan oleh kita semua? Nah, itu pertanyaan. Kemudian juga partai politik. Nah, ini penting juga. Jadi partai politik tidak hanya mengawasi eksekutif, ya kan, di dewan melalui wakil-wakilnya, tapi dia juga harus mempertahankan. Kenapa? Karena partai politik itu mendapatkan sumber anggaran dari APBD. Kalau dia di pusat dari APBN, kemudian juga ada sumbangan dari setiap anggotanya. Nah, itu juga sumbangan dari masyarakat itu juga harus dipertanggungjawabkan. Termasuk sebenarnya orang yang minta-minta di jalan itu, sumbangan-sumbangan di jalan pembangunan tempat ibadah itu juga harus terbuka. Pertanyaannya, apakah itu masuk sebagai badan hukum? Nah, itu nanti. Kemudian terakhir BUMN dan BUMD. Saya lanjutkan saja pengguna informasi ya. Jadi kan pemilik informasi adalah Bapak Ibu sekalian sebagai institusi penyelenggara negara. Kemudian siapa pengguna informasinya? Pengguna informasi adalah orang yang menggunakan informasi. Siapa wujudnya? Wujudnya adalah bisa warga negara, bisa badan hukum. Jadi warga negara, jadi individu bisa meminta informasi ke institusi atau ke instansi SKPD. Kemudian atas nama lembaga juga, sepanjang lembaganya adalah berbadan hukum, disahkan melalui Kementerian Hukum dan HAM. Ini jenis informasi. Nah, ini sering kita mendengar bahwa itu informasi yang rahasia negara kan? Selalu apalagi sudah menyangkut anggaran, RKA, DPA. Padahal sebenarnya dengan sistem keterbukaan informasi publik itu tidak ada lagi istilahnya rahasia dan tidak rahasia. Yang ada hanya dikecualikan. Jenis informasi, kalau mau diingatkan kalau sudah 20 menit, jenis informasi ini penting. Prinsipnya semua informasi yang tidak dikecualikan yang diatur dalam pasal 17 Undang-Undang 14 2008 itu wajib dibuka. Bagaimana cara membukanya? Caranya adalah dengan disediakan. Jadinya harusnya di SKPD Bapak Ibu sekalian ini ada namanya frontliner. Kalau di dalam perbankan itu ada ini ya. Frontliner itu adalah meja depan, dia adalah tempat sentral informasi, sentral data di institusi itu. Makanya kalau Bapak Ibu ke Polda Lampung, masuk pintu masuk sebelah kiri pasti ada tulisan Sekretariat PPID Polda Lampung. Itu kita bicara baru simbol, kita belum bicara isi. Tapi simbol itu menggambarkan komitmen. Karena bagaimana yang namanya pusat data informasi di suatu institusi di SKPD itu berada di belakang sana, ya kan? Harus di depan. Saya pernah negor, pernah monet, ada badan publik, tempatnya bagus,
ruangannya ber-AC, tetapi tempatnya di ujung sebelahan dengan gudang. Saya pikir itu bukan pusat informasi seperti itu. Harusnya di depan, walaupun dia kecil itu harus di depan. Harus disediakan, harus diumumkan. Itu prinsip jenis informasi itu kan. Gitu. Jadi informasi itu artinya semua informasi yang dikecualikan. Nah, apa saja yang dikecualikan? Informasi yang dikecualikan nah ini ya. Jadi semua informasi kecuali yang tidak dikecualikan, maka dia harus dibuka. 3 prinsip informasi yang dikecualikan itu. Pertama adalah membahayakan keselamatan negara. Yang kedua adalah menyangkut terkait dengan perlindungan usaha dari persaingan tidak sehat. Yang ketiga adalah menyangkut data pribadi secara global ya. Jadi kalau menyangkut membahayakan keselamatan negara itu dikecualikan, tidak bisa diberikan. Kemudian kalau menyangkut kita melindungi dari persaingan tidak sehat itu juga dikecualikan. Kemudian data pribadi. Jadi data Bapak Ibu sekalian itu dikecualikan, misalkan nanya nomor telepon dan lain sebagainya. Tetapi proses dikecualikan ini ada syaratnya, ya kan? Ini ada beberapa ini terinci. Persyaratnya adalah ketika itu dikecualikan, yang namanya institusi itu harus melakukan yang namanya uji konsekuensi. Jadi informasi yang dikecualikan yang diatur dalam pasal 17 itu harus diuji. Jadi tidak bisa, Bapak dan Ibu sekalian, itu tidak bisa diberikan. Ya kan, kalau di pertambangan mungkin menyangkut data sumber daya alam gitu. Kekayaan alam Indonesia, kekayaan alam Provinsi Lampung. Adanya kan di Satker tenaga kerja, di Satker pertambangan gitu. Tidak diberikan karena itu menyangkut kekayaan alam Provinsi Lampung. Itu dikecualikan, tapi harus dilakukan uji konsekuensi. Artinya atasan TPID dalam hal ini kepala dinas pertambangan itu memerintahkan kepada PPID-nya untuk melakukan uji konsekuensi. Apakah dengan ditutup atau tidak diberikan informasi tentang sumber daya alam Provinsi Lampung itu akan berdampak lebih positif bagi kepentingan Provinsi Lampung ataupun sebaliknya. Jadi itu harus dilakukan uji konsekuensi dan melibatkan pihak luar, artinya stakeholder pertambangan kan gitu. Jadi kan karena itu lebih teknis, lebih spesifik, nah itu harus diberikan. Itu contoh saja untuk kita bisa memahami. Kemudian prinsip informasi yang dikecualikan itu adalah ketat, jadi makanya harus ada konsekuensi, terbatas dan rahasia. Selebihnya dari itu adalah harus dibuka. Apalagi yang namanya BPK, dokumen keuangan, BPA, RKA dan lain sebagainya itu harus dibuka. Tidak ada yang namanya itu rahasia. Oh itu nanti akan disalahgunakan. Itu diatur di dalam Undang-Undang 14 tahun 2008 sudah diatur. Makanya undang-undang ini lahir. Ini selain advokasi badan publik dan juga pengguna informasi. Jadi kalau pengguna informasi yang akan menggunakan data itu dengan cara-cara yang tidak benar, zaman dulu kan sering ada untuk surat kaleng dan lain sebagainya kan gitu. Sekarang tidak bisa. Jadi kalau pihak aparat penegak hukum menindaklanjuti surat kaleng itu bisa kita laporkan, maka ada proses peradilan seperti itu. Jadi nggak boleh. Kejaksaan, kepolisian harus ada jelas. Jadi si pengguna informasi atau pemohon informasi harus mencantumkan identitas profilnya itu secara jelas. Makanya harus disertakan fotokopi KTP, kemudian alamat jelas, kemudian tujuannya harus jelas untuk apa. Jadi kalau dia misalkan tidak ada kaitannya dengan tujuannya, gitu, artinya gini, ketika dia meminta informasi kepada SKPD, tapi tidak ada kait relevansinya dengan misalkan kalau dia berbadan hukum, artinya tupoksinya bukan terkait dengan proses pengawasan, itu tidak bisa diberikan. Makanya sebenarnya dengan adanya Undang-Undang 14 ini, Bapak Ibu sekalian ini sebenarnya bisa juga menolak informasi itu. Pertama adalah ketika informasi itu belum didokumentasikan atau belum dikuasai. Ya, ya? Jadi kalau misalkan ada suatu kegiatan inilah sendiri. Misalkan
ada yang meminta data informasi berapa sih RKA-nya kegiatan hari ini, kemudian rinciannya untuk apa saja, mana dokumennya, mana pesertanya, segala macamnya, itu bisa ditolak oleh Bu Antri tadi sebagai PPID-nya Kominfo. Kenapa? Karena kejadian masih berlangsung, belum selesai, on progress. Jadi bisa minta, artinya disampaikan secara tertulis juga ketika ada permohonan itu, bahwa apa yang diminta oleh Bapak dan Ibu sekalian atau lembaga itu belum bisa kami penuhi karena memang dalam proses penyelesaian, artinya belum didokumentasikan, belum dikuasai bahasa dalam undang-undang ini. Itu bisa, tapi harus menjelaskan seperti itu. Nah inilah yang harus kita sadari, dan artinya gini, ketika saya baru awal dilantik ada pertemuan dengan SKPD terkait, itu stigmanya bahwa ini keterbukaan ini seperti menakut-nakuti, seperti menjadi barang yang menakutkan, seperti hantu berputayangan. Saya pikir itu yang keliru. Bahwa mindset kita hari ini harus mindsetnya adalah terbuka. Semua itu harus transparan, harus akuntabel. Ya kan? Kemarin 2 minggu lalu saya baru ada kegiatan dan kita melihat di DKI tentang gedung pintar itu, yang itu smart city-nya punya DKI itu luar biasa. Jadi ruangannya lebih 4 kali lipat dari ini, ruangannya lebih gede. Smart city namanya, itu semua termonitor, semua aktivitas, semua data termasuk RKA. RKA yang ada di untuk kelurahan-kelurahan itu bisa diakses langsung. Orang bisa klik dari mana saja mengakses kegiatan yang mana, kemudian mana realisasi kegiatan, anggaran, mana laporannya, dan itu bisa dilihat semua diakses. Kita nggak usah seperti DKI karena memang APBD kita masih jauh, kita hanya 4 triliun, mereka hampir 80 triliun, ya kan? Mereka ada di pusat ibu kota negara, kita ada di daerah. Tapi maksud saya bahwa itu harus dimulai. Makanya beberapa waktu lalu kami sudah melayangkan surat kepada Gubernur Lampung melalui Pak DJ Sekda bahwa kita untuk mendorong agar Provinsi Lampung ini mendapat nominasi 10 besar pemeringkatan nasional kategori instansi pemerintah Provinsi Lampung. Ada beberapa langkah-langkah dalam konteks revitalisasi, baik revitalisasi organisasi, PPID, revitalisasi personil, kemudian struktur, termasuk SOP-nya itu kita coba berikan masukan. Tapi semua sangat tergantung dengan pemerintah Provinsi Lampung apakah itu akan dilakukan. Harapan kami ini bisa dilakukan sehingga Provinsi Lampung ini bisa masuk kategori 10 besar provinsi yang terbuka, yang aware dengan keterbukaan informasi. Oh 5 menit lagi saya kaget. Ya 5 ini kayak debat calon kepala daerah. 5 menit lagi. Tapi ini saya bukan penyampaian di sini sih, bukan. Belum. Jadi intinya bahwa perlu saya sampaikan bahwa bagaimana Provinsi Lampung bisa masuk 10 besar yang ditunjang oleh keterbukaan yang dilakukan oleh SKPD terkait. Terutama SKPD-nya adalah inspektorat karena menyangkut pengawasan pembangunan, menyangkut pengendalian personil yaitu BKD, menyangkut pengendalian regulasi ada di Biro Hukum, kemudian menyangkut tata kelola pemerintahan itu Biro Orda dan Tapem itu, kemudian terkait dengan perencanaan pembangunan, master plan pembangunan Provinsi Lampung ada di Bapeda. Jadi semua itu, tapi bukan berarti yang lain seperti pertambangan, Dispora, Badan Diklat itu tidak berguna, itu berguna menunjang itu, mensupport itu. Tetapi ini ada SKPD utama untuk mensupport keterbukaan informasi publik. Nah, maksud saya bahwa ini kan saya lihat sebagian ini pejabat lah ya, artinya beliau ini pejabatnya eselon 3, mungkin sekretaris Kabit, gitu. Kemudian sebagian juga ini saya lihat ada lambang jabatannya, mungkin sebagian juga disimpan kan gitu. Itu maksud saya ini sangat perlu, nantinya maksud saya ini bisa diterapkan keterbukaan. Jadi apa yang menjadi aktivitas profil SKPD ini bisa mencerminkan keterbukaan sehingga Provinsi Lampung nanti bisa memperoleh berikan keterbukaan itu. Juga perlu saya sampaikan dalam kesempatan ini
insya Allah awal bulan depan kita akan melakukan, Komisi Informasi Provinsi Lampung akan melakukan penilaian evaluasi terhadap keterbukaan informasi publik di seluruh SKPD Provinsi Lampung. Jadi kita ada 3 kategori. Pertama SKPD Provinsi Lampung khusus untuk Provinsi Lampung, ya. Kemudian yang kedua untuk BUMN dan BUMD yang ada di Provinsi Lampung. Kemudian kategori ketiga adalah pemerintah kabupaten kota. Nah, ini kami akan menyampaikan kuesioner, pertanyaan yang harus dijawab oleh Bapak dan Ibu instansi, Bapak dan SKPD, Bapak Ibu sekalian terkait dengan keterbukaan informasi publik. Ada 4 indikatornya. Yang pertama adalah yang tadi yang saya katakan disebutkan di awal, mengumumkan informasi, menyediakan informasi. Karena informasi itu tidak harus diminta. Tanpa diminta punya kewajiban semua badan publik SKPD itu harus menyediakan, ya kan? Disediakan. Kemudian yang kedua adalah kategori mengumumkan. Mengumumkan ini bisa melalui website yang ada, yang dimiliki oleh SKPD terkait, atau juga melalui ruang publik. Ya kan? Pengumuman di ruang publik itu melalui reklame, spanduk dan lain baliho dan lain sebagainya. Tapi termasuk juga pengumuman yang ada di papan pengumuman. Jadi kalau mengumumkan informasi di papan pengumuman itu masih konvensional sekali, masih kuno itu. Jadi kalau nilainya itu mungkin nilainya 5 itu, Bu Yulita. Ya kan? Kalau di baliho, di spanduk ya kita kasih angka 7 dan 8. Kalau di website bisa angka 9. Ini bocoran aja. Bocoran yang masih. Termasuk nanti Kominfo kita nilai juga. Jadi jangan kita bicara SKPD yang lain, tapi leading sektor keterbukaan yang ada di Provinsi Lampung juga harus kita audit kan gitu. Tapi bukan kita hukum. Jadi kita nanti akan kita sampaikan apa adanya. Yang jelas kita tidak akan menyampaikan yang jelek. Belum ke arah sana. Jadi mana yang terbaik saja. Mungkin hanya 5 SKPD akan kita pilih nanti setelah kuesioner, nanti Bapak Ibu akan menyampaikan kembali, mengirim kepada kami. Nanti akan kami visitasi, pengecekan lapangan terhadap data-data yang ada. Jadi kita bukan berdasarkan data administrasi, kita verifikasi, kita klarifikasi. Nah, jadi maksud saya jangan diisi yang nggak ada yang nggak usah. Tapi kita pastikan pemeringkatan ini kita bebas KKN, bukan berarti karena kami ini masih ketempatan. Kominfo ini kan ketempatan terhadap dukungan anggaran, ya kan? Dukungan personil, karena personil kami sekretariat itu teman-teman PNS dan non PNS yang dari Kominfo. Bukan berarti kami akan diskriminasi, tetap kami lakukan sama. Kalau Kominfo nggak bagus ya katakan tidak bagus. Tapi kalau misalkan Dinas Pemuda dan Olahraga yang bagus, harus kami dapatkan yang bagus. Termasuk pertambangan, jadi ya. Jadi itu maksud saya, nanti tolong itu direspon pemeringkatan ini. Nanti pada akhir tahun akan kita adakan yang namanya anugerah KI 2016 untuk SKPD, untuk BUMN, BUMD, untuk pemerintah kabupaten kota yang terbaik, yang bisa menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik. Dan dalam kesempatan ini saya sampaikan bahwa Komisi Informasi Publik juga, Komisi Informasi baik pusat sampai dengan daerah itu juga men-stressing, memfokuskan beberapa isu sentral. Pertama adalah pilkada, bagaimana kita mendorong akuntabilitas penyelenggaraan pilkada, ya kan, dari segi anggaran, dari segi penyelenggaraan dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah konteksnya adalah dana desa. Ini kan sampai hari ini dana desa hampir 1 miliar yang dikelola oleh pemerintah desa, dan sudah banyak sekali penyimpangan. Ya kan, di Jawa Timur sudah beberapa kepala desa diperiksa oleh Kejaksaan dan Polda, bahkan di Provinsi Lampung juga sudah ada yang dikelola, digarap oleh kepolisian dan kejaksaan. Nah, ini yang harus juga kita kawal, bagaimana memastikan tata kelola anggaran dana desa ini bisa benar-benar dilakukan penerapannya, terutama PMD ya, dari Provinsi Lampung ini sebagai stakeholder terkait. Kemudian juga yang hal penting adalah bagaimana keterbukaan ini bisa menjadi sebuah materi atau kurikulum di dalam pelaksanaan pendidikan yang dilakukan secara formal di setiap tingkatan. Kita stressingnya adalah di SMTA, SMA, SMK, dan juga perguruan tinggi.
Ini kita selalu akan melakukan kegiatan muhibah namanya, yaitu dalam konteks audiensi dan sosialisasi, termasuk dengan SKPD. Mungkin nanti setelah beriringan dengan pemberangkatan ini kami akan menyurati kepala SKPD terkait. Kita akan datang untuk beraudiensi dan bersosialisasi. Kita ingin menyampaikan tentang prinsip-prinsip keterbukaan dengan cara-cara yang akrab, dengan cara-cara yang baik, gitu kan, tanpa menakut-nakuti. Mungkin itu harapannya kita bisa bekerja sama untuk bagaimana membangun keterbukaan informasi publik ini di Provinsi Lampung sesuai dengan program Bapak Gubernur Lampung. Bagaimana bisa mensinergikan pembangunan dengan kebutuhan masyarakat. Dan kita bisa memberikan dan melahirkan dan menghadirkan data-data yang memang diperlukan dan dibutuhkan. Kenapa? Saya katakan, kenapa kita kok takut untuk terbuka? Kalau kita tidak ngapa-ngapain, kalau kita tidak salah, kenapa kita harus takut? Karena 1 sen uang negara yang kita kelola harus kita pertanggungjawabkan kepada negara dan kepada sang pencipta. Itu saja, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan dengan materi yang kedua. Kepada Bapak Dol Peci, kami persilakan. Waktu 20 menit ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu sekalian. Saya tanya panitia tadi ini belum di fotokopi ya? Baik, tidak apa-apa. Sebetulnya kalau materi ini sudah difotokopi, karena ini praktek semua, ini praktis. Jadi Bapak Ibu punya ini, bikin rilis sudah nggak ada masalah. Baik, tapi sebetulnya saya cuma ingin sedikit saja, nggak sampai 20 menit, karena saya kepingin di materi pembuatan rilis ini sebetulnya kepinginnya kita banyak praktek di sini. Kalau tadi sudah dijelaskan oleh Pak Dery soal peraturan pemerintah keterbukaan dan segala macam, yang saya catat untuk ke media kita ini ada 2. Yang pertama adalah, saya menyambung dulu dari Pak Dery biar agak nyambung. Ternyata kita sepakat mulai saat ini seharusnya bidang media itu atau bidang humas itu menjadi yang di depan, bukan lagi di belakang. Malah kadang-kadang tidak diajak, kalau nggak bisa pergi kemana tidak diajak. Benar ya? Aduh, enggak, humas nggak usah lah, nanti malah tahu gitu. Sekarang tidak begitu, karena keterbukaan tadi itu. Saya sebagai humas KONI itu selama hampir 2 periode. 2 periode itu hampir 10 tahun waktu. Itu tidak pernah ada keterbukaan itu dari teman-teman kita yang di atas. Agak sedih Mas Dery. Sekarang makanya, dan alhamdulillah sampai sekarang ini ketua KONI-nya Pak Rido masih sama. Alhamdulillah masih sama. Kalau di SKPD tadi banyak sekali diberikan masukan tentang apa sih sebetulnya keterbukaan informasi ini dan kita harus terbuka seperti apa. Itu yang saya bilang, kalau saya setuju media ini publikasi atau kata-kata sekarang humas itu ada di depan, karena segala sesuatunya akan lebih memudahkan orang mengakses informasi, maka mereka tidak akan mencari-cari informasi. Saya kasih clue-nya. Masyarakat atau wartawan katakanlah itu kalau buka sedikit gini Pak, beda apa nih? Itu jauh dia lebih penasaran untuk tahu ketimbang sudah dibuka. Dia lebih ingin tahu gitu. Jadi disitulah ketika kita nggak mendapatkan informasi selebihnya itu, maka dia akan mencari-cari. Beberapa hari lalu saya ditelepon oleh kepala SMA di Lama. Dia diberitakan oleh media bahwa ada struktur organisasi yang diberitakan dan itu sama sekali tidak benar. Bingung dia mau apa. Untungnya telepon saya. Ketika ternyata media itu ditunggangi oleh LSM,
Ini ilustrasinya sama. Bapak Ibu nanti pasti ada media dan ditunggangi oleh LSM. Terus akan diruntut begitu. Nah makanya keterbukaan ini penting di depan. LSM itu tidak semuanya buruk. Ya, ada yang iseng. Ternyata ujung-ujungnya adalah guru-gurunya pada panik. Untung nengok saya, Mas, itu kok saya diganggu terus ya? Apa saya kasih duit aja ya? Biar selesai. Justru dikasih duit itu tambah panjang, Pak. Saya ingatkan, itu satu bisa kena pasal 28. Bisa. Nanti dibikin. Kalau sudah namanya dia nggak dapat informasi, nggak dapat duit, sudah besin saja gitu. Yang saya ingatkan pertama, bahwa setiap ada seperti itu, jangan ada spesial pun dikasih duit. Itu membuka keran untuk masuk ke dalam yang lebih jauh. Satu, saya nggak menutup kemungkinan ini kita terjadi di kita semua. Misalnya ada satu wartawan, Pak, ini di sini ini ada di ini, sudah beres saja. Kamu jangan lagi beritain dia nggak beritain, Pak, nanti cerita, buat tadi kesana udah bercerai. Yang lain, ini Pak, belum makan siang ini gitu. Awalnya dari iseng. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau tadi yang disampaikan Mas Dery tentang keterbukaan itu Bapak Ibu sudah menyerah, maka tugas saya hari ini tidak ke sana. Tapi tugas saya adalah menyampaikan bagaimana memberikan rilis yang baik, cepat, benar, dan singkat. Karena sebetulnya gini, saya buka aja, kenapa Kominfo mengadakan acara ini? Karena kegelisahan. Di Kominfo itu mengelola namanya Lampung Prof Go ID. Tapi beritanya dari mana? Sangat terbatas sekali berita-berita yang masuk di Lampung Prof Go ID itu sangat kecil sekali karena tidak mempunyai wartawan spesifik untuk itu. Kebanyakan rilis-rilis dari kegiatan gubernur. Nah, sebetulnya ketika saya diserahkan sebuah radio oleh Pak Kadis Kominfo, Mas, radionya dikelola, maka sebetulnya Kominfo sekarang mempunyai dua media yang bisa dipakai oleh Bapak Ibu sekalian. Yang pertama radio ASN, yang kedua Lampung Prof Go ID. Lampung Prof Go ID ini akan menampung semua yang saya akan bicarakan rilis ini nanti. Kalau bisa dibagi aja ya, karena ini sangat teknis di sini, nggak apa-apa biar semua tahu. Yang kedua bisa dirilis melalui radio. Tadi Pak Dery bilang itu semua papan media itu tidak hanya baliho segala macam yang tadi dibilang, itu termasuk radio kita, termasuk website tadi, yang websitenya saya dengar nilainya paling besar. Tapi juga datanya di website juga harus lengkap. Begitu kan? Begitu, harus diupdate setiap hari. Nah, kenapa hari ini sebetulnya diadakan acara ini? Supaya Bapak Ibu sekalian bersinergi dengan Lampung Prof Go ID. Saya pernah mengusulkan kepada Pak Kadis, di dalam Lampung Prof Go ID itu seharusnya juga memuat di Lampung Prof Go ID misalnya memuat link-link, misalnya di sini ada SKPD, misalnya dinas koperasi, dinas semua ada dinas di situ sudah punya website sendiri, tetapi dilengkap ke Lampung Prof Go ID. Lampung Prof Go ID akan diakses semua wartawan di Lampung ini dan nasional. Kita mimpinya seperti itu. Jadi tidak perlu ribet pada website sendiri-sendiri. Wartawan itu cukup buka Lampung Prof Go ID, mau tanya koperasi, di sini ada, klik aja di koperasi. Jadi pintu masuknya satu, kemudian banyak jendela ke dinas perhubungan ada, ke dinas pertanian ada, terus ada di sana. Maka PPID namanya media. PPID yang ada di SKPD mulai hari ini mungkin lebih difungsikan dan harus minta difungsikan. Pertama, bahwa dari informasi itulah nanti
akan memudahkan kita jalan ke depan. Saya juga mengikuti apa tugasnya Pak Dery. Ada loh sekarang sengketa informasi. Jadi sengketa itu bukan hanya sengketa perdata, pidana, PT-UN, bukan. Ada sengketa informasi. Semakin dunia canggih, semakin banyak sengketa yang kemudian akan timbul karena undang-undangnya akan masuk ke sana. Bapak Ibu sekalian, jangan sampai menjadi tersangka di situ. Berikan seluas-luasnya kepada teman-teman yang ingin tahu. Tadi disebutkan tidak hanya wartawan ternyata, tidak hanya badan hukum, pribadi pun boleh. Gitu. Tetapi Bapak Ibu sekalian juga harus mengingat seperti apa yang harus diberikan. Tadi sudah ada kisi-kisinya. Nah, di materi saya ini, saya ingin menjelaskan karena media saya selain saya di radio, saya juga pengelola atau saya pemilik detiklampung.com. Di situ ada website dan ada TV streamingnya. Kalau Bapak Ibu buka itu juga ada wawancara seperti TV biasa karena hanya dibuka lewat streaming. Saya banyak berinteraksi dengan teman-teman di SKPD, itu termasuk kita kasih seluas-luasnya, silahkan data Anda kasih ke kami, kita taruh di sana biar dibaca oleh orang. Kalau perlu Bapak Kadisnya wawancara buka aja semua. Nanti kalau tidak tahu atau kurang akan ada konfirmasi namanya. Oke, kita masuk ke materi membuat press release atau kalau tulisannya reliase ya, kita buat di situ press release. Release ini biasanya ada untuk tiga kepentingan besar. Tiga kepentingan besar. Yang pertama, biasanya untuk klarifikasi, kemudian untuk pencitraan dan informasi baru. Yang banyak di SKPD biasanya ada dua, informasi baru dan klarifikasi. Kalau klarifikasi itu biasanya Bapak sudah ada berita dulu, baik di sosial media atau bahkan ada koran yang sudah memberitakan berita dari SKPD Bapak Ibu, tetapi ternyata ini salah. Jangan didiamkan karena ini harus diklarifikasi. Itulah unsurnya press release. Klarifikasi itu atau jawaban dari berita itu ada diatur di Undang-Undang Nomor 40. Itu tentang pers. Bapak Ibu punya hak jawab. Kalau diberitakan oleh orang beritanya salah harus dijawab. Kewajibannya si media ketika kita menjawab itu ada juga kewajiban media. Kalau media dimuat di halaman 1, ketika kita jawab, kita juga harus minta di halaman 1. Nah, ini kelemahannya masih di sini. Ketika kita diberitakan di halaman 1, minta dijawab, halamannya di halaman dalam terus kecil lagi. Segini gitu. Pendek. Ini juga kurang keren. Maka Bapak Ibu harus mengerti. Sekarang kalau tadi Mas Dery menyarankan untuk tahu keterbukaan, undang-undang keterbukaan informasi, saya menyarankan teman-teman humas yang di sini, teman-teman yang dari BPID yang di sini, mulai besok download Undang-Undang Nomor 40 tentang Undang-Undang Pokok Pers. Jadi ketika kantor Anda di dalam tanda petik dizolimi oleh media, Anda tahu di mana Anda harus masuk. Undang-undangnya nggak usah diseluruhkan di sini, perlu dipegang saja. Oh, ini punya hak jawabnya di mana? Hak jawab itu seperti apa? Itu yang pertama. Yang kedua tentang kalau pencitraan biasanya kalau kantor-kantor enggak ya, untuk mengorbitkan kepala kantornya kayaknya enggak. Yang lebih banyak mungkin informasi baru. Ada informasi baru, ada undang-undang baru atau ada peraturan baru, begitu biasanya diinformasikan kepada publik melalui media. Yang penting di sini sebetulnya saya ingin mengingatkan saja, karena di sini barangkali sudah pintar pada bikin rilis tentang 5W1A itu, saya pikir sudah tiap hari dengar. World Bank itu tidak perlu dibicarakan lebih banyak. Nah, tentang sasaran dari rilis.
Kalau Bapak Ibu mau membuat press release, yang pertama adalah memperhatikan sasarannya kemana, sasaran pembacanya di mana, yang mau dijawab di mana, sasaran siapa, kemudian yang diklarifikasi itu apa, medianya apa. Media sekarang ada 3 kelompok besar yang mau tidak mau zaman sekarang sudah bisa sangat bersaing. Yang pertama koran atau media cetak, kemudian kedua media elektronik, radio dan televisi, yang ketiga online. Media online ini sangat dahsyat sebetulnya. Meskipun sekarang pembacanya mungkin masih terbatas pada yang punya gadget. Tapi tahukah Anda bahwa ketika Menteri SDM itu digaduhkan, itu pertama dimuat dari media online. Kemudian Paskibra yang tahu keluarga ganda itu dari online. Karena begitu cepatnya edaran online itu, mulai dari mulut ke mulut, kemudian ke media sosial dan segala macam. Nah, maka media online ini juga menjadi kekuatan baru yang ada di Indonesia ini. Bapak Ibu kalau mau buat rilis, sekarang ada 3 kelompok media yang Bapak Ibu harus perhatikan. Media mana yang perlu? Kalau ini untuk pembaca ini medianya apa? Boleh dikelompok-kelompokkan atau mau diundang semua itu monggo dipersilakan menurut kepentingan atau kebutuhan masing-masing. Kemudian yang kedua, dalam sebuah rilis itu bisa sekali rilis selesai. Artinya kita buat rilis seperti ini, kita bagikan ke media, kemudian besok muat semua selesai. Tetapi ada rilis yang dibuat strategi. Gimana strateginya? Misalnya Bapak Ibu mau buat rilis agak panjang. Hari ini undang media televisi dulu, televisi aja yang diundang. Kemudian televisi keluar, besoknya koran. Kemudian besoknya online. Nah seperti itu. Tapi materinya boleh berbeda, boleh berkelanjutan. Ini yang perlu diingat. Kemudian dalam isi press rilisnya, mungkin kalau saya membagi di dalam kategori berita secara frame besar itu hanya ada 2 berita itu dikategorikan: penting atau menarik. Berita itu penting pasti dibaca, berita itu menarik pasti dibaca. Nah kalau sudah nggak penting, nggak menarik juga, ngapain itu mau diberitain? Lalu rilis kita juga harus memenuhi unsur 2 itu, penting atau menarik. Itu yang harus dipikirkan oleh kita sampai sekarang. Selain bahwa berita yang rilis yang akan Bapak Ibu kirimkan kepada media itu harus memenuhi unsur 5W1H. Kalau tidak memenuhi 5W1H ini, wartawan akan kesulitan. Bapak tidak menuliskan tempat saja, itu nggak jadi berita, Pak. Ini sudah hukumnya berita, 5W1H itu sudah hukumnya berita. Bapak akan tuliskan tempat, itu jadi masalah. Sudah tidak lengkap berita itu. Bapak tidak menuliskan waktu, jadi masalah. Bapak tidak menuliskan siapa yang terlibat di situ, itu jadi masalah. Jadi dari 5W1H itu unsurnya dirilis tetap sama. Tetap harus ada. Meskipun dijejel-jejelin di satu tempat, nggak apa-apa. Jadi Bapak Ibu memikirkan wartawan yang akan membuat akan yang menuliskan berita yang Bapak kirim lewat rilis itu tidak perlu lagi pusing. Oh ini sudah lengkap, ini menurut aturan berita hard news sudah bisa dimuat. Lalu yang terpenting setelah itu, nah ini yang saya kadang-kadang banyak terima rilis tapi kayaknya tidak dikelola dengan baik. Kalimatnya masih banyak salah, istilahnya yang atas sama bawah salah, nama kepala kantornya yang atas sama bawah salah. Beda maksud saya. Jadi yang mau diturut yang mana? Di atas nizom gitu ya. Di bawah nijob pakai J. Yang saya begitu sih mana? Ini kan ada. Yang kedua, sebelum mengirimkan rilis ini, Bapak Ibu harus dirumuskan bersama.
cukup. Selesai, nanti kalau kurang wartawan itu akan menelpon. Kemudian setelah dirumuskan dibaca ulang itu seperti tadi kasusnya adalah nama, jabatan, pangkat, kemudian angka. Angka Bapak Ibu menuliskan itu juga harus akurat. Tanggal juga harus akurat. Ada yang karena ngetiknya sampai copy paste terus. Akhirnya yang harusnya sudah diganti karena mengganti 29 Oktober menjadi 29 Agustus tetap 29 Oktober, sehingga tidak nyambung. Ini yang pertama buat kita adalah tentang penelitian, harus dibaca ulang. Kemudian formatnya. Format itu tetap seperti berita strike news atau hard news. Beritanya singkat dengan piramida terbalik. Yang terpenting di atas dulu. Yang terpenting dijerit di atas, kemudian ke bawah. Nggak penting banget, nggak apa-apa. Supaya wartawannya kalau mau motong nggak masalah. Itu yang hard news itu. Kalau nanti ada waktu sebenarnya kita lebih baik agak praktek untuk situ. Lalu kalau Bapak Ibu mengadakan rilisnya itu tidak bertatap muka dengan wartawan, lebih baik dibuat 2 spasi biasanya. Kalau dibuat 2 spasi itu, wartawan punya catatan mudah di tengahnya itu. Mau ditambahin konfirmasi segala macam masih mudah. Kenapa mudah-mudah seperti itu ya? Kemudian judulnya singkat ya Bu ya Pak. Kalau buat judul itu antara 4 sampai 5 lah. Jangan sampai 10 gandeng-gandeng. Yang lebih singkat, lebih tepat, lebih mengena. Judul itu biasanya seksi. Kalau perempuan judul itu wajah, set, cantik gitu ya. Udah, kita masih perhatiin dulu. Entah ke bawahnya seperti apa, entar nanti. Atas dulu cantik nih. Baru berdiri, aku pakai cuma 1 ya, kurang. Nah ini judul itu wajah. Di situ ketertarikan kita pada sebuah berita. Kemudian mempunyai satu pada sebuah rilis itu Bapak Ibu biasanya mencantumkan siapa narasumber, kemudian nomor telepon yang bisa dihubungi. Yang ketiga adalah alamat kantor, atau kalau sudah ada kop surat nggak masalah. Biasanya rilis itu lebih baik pakai kop surat resmi, kemudian pakai cap dan tanda tangan kepala kantor atau siapa saja yang bertanggung jawab. Itu yang paling penting. Nah yang penting lagi Bu dan Bapak, nanti saya biar lebih cepat saja, nanti bisa banyak diskusi. Nah saya Jokowi ini nelpon terus. Nah saya ingin ini satu Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu kalau sudah terima kopian ini lebih jelas. Ada yang perlu sangat diperhatikan dalam mengirim rilis. Saya baca saja, saya takut salah. Dalam mengirim rilis, Bapak Ibu jangan sampai salah kirim. Ini satu hal yang fatal. Contohnya, Bapak Ibu kirim rilis dengan amplop. Amplopnya kepada YTH redaksi Radar Lampung, tapi isinya di dalam kepada Lampung Pos. Itu perang dunia, Pak. Itu perang dunia. Akan terjadi ketidakpercayaan kepada kita. Itu yang penting. Kemudian jika Bapak Ibu mau membuat rilis atau memberikan rilis atau membacakan rilis dalam sebuah acara jumpa pers, milihnya tempat yang mudah dijangkau oleh wartawan. Misalnya di sini enak. Jangan kemudian milihnya, yuk kita mau jumpa pers di Puru Condong misalnya. Itu nggak masuk akal. Selain susah, waktu tempuh juga itu menjadi masalah. Kemudian jangan sekali-sekali Bapak Ibu membedakan wartawan-wartawan dari media besar, media kecil, atau media apapun. Jangan membedakan. Allah saja tidak membedakan kita. Itu kunci kenapa Anda akhirnya jadi ribut sama media. Kamu dari mana? Pak, dari Merah Putih. Ada
nggak ada acara. Itu mulai sekarang mohon dihindari. Kalau memang mereka punya identitas yang jelas dalam sebuah jumpa pers, ini yang bolak-balik terjadi, dan ini kenapa setiap kantor kok nggak ngerti gitu ya. Yang diundang itu cuma media besar aja, media kecil tidak digubris gitu. Padahal Bapak Ibu sekalian, kita perlu dengan semua media. Semua media baik online, TV, semuanya penting. Tidak ada sekarang media gagah-gagahan sendiri, nggak mungkin gitu. Bapak Ibu akan tidak nyaman ketika di sini sudah berlangsung konferensi pers yang luar biasa hebatnya. Ada satu media yang tidak boleh datang. Ya, dia ngintip aja di luar, nggak masalah. Kemudian di Indonesia kebalikan dari ini. Maka yang jadi booming itu yang itu. Terus jadi itu di forward, itu segala macam itu malah jadi yang booming. Pak Kepala Kantor pasti langsung dipanggil sama atasannya, pasti. Kenapa kamu bisa begini? Nah, kan jadi masalahnya. Itu yang salah satunya Bapak Ibu harus pikirkan. Lalu kalau mungkin sudah menetapkan jamnya jam 9, ya jam 9 harus dimulai. Jangan nunggu wartawannya baru 10 ya, padahal yang diundang 15, padahal sudah nggak masalah. Jalan saja. Karena wartawan yang datang duluan tadi, yang datang sudah tepat waktu, kemungkinan dia ada acara lain di tempat yang lain juga. Kita pernah mengalami seperti itu. Jangan molor-molor waktunya, kemudian masih panjang cerita ya. Terus jangan monolog, jangan dijelasin terus tanpa ada harus yang dijawab atau tanya jawab. Berikan acara untuk diskusi kepada wartawan. Lalu Bapak Ibu kalau sudah mengadakan jumpa pers, jangan ada kata-kata no comment, no comment ya, no comment ya. Kenapa no comment itu biasanya malah ditulis? Karena itu menarik. Kenapa jadi no comment ini gitu? Tapi sebetulnya di dunia jurnalistik kalau sudah no comment itu haram ditulis. Tapi jangan salah, ada siasat Bapak. Kalau misalnya Pak Nizam, saya senang sama Pak Nizam itu kan senyum terus. Pak Nizam bilang no comment. Ini no comment ya. Padahal tadi udah diomongin. Tapi yang itu tadi no comment ya. Tapi udah ngomong. Udah no comment. Awas kalau kamu tulis dari saya, awas. Ini ditulis dari stafnya. Jadi ada aja cara-cara yang untuk membuat itu jadi tidak no comment. Lebih baik kalau ada kata-kata yang Bapak Ibu tidak bisa jawab, tidak mau jawab, tidak ada konteks dengan yang akan disampaikan, jawabnya harus yang lebih bijaksana. Mas, yang itu nanti kita bicarakan sesudah acara ini ya, antara kita. Soal apa? Nanti begitu mereka keluar semua, sudah. Tadi jawabnya apa? Oh, selama ini nggak usah, ini nggak penting, sudah. Tapi tidak di forum penting. Bisa diberikan pengertian satu persatu. Itu kan sebetulnya nggak ada kaitannya dengan ini. Kita harus mulai membiasakan berbahasa yang baik. Jangan-jangan ini kan sering masih wartawan dibentak gitu. Wartawan itu sekarang lagi hebat Pak. Dibentak dikit aja dizolimi, ya kan, diusir dizolimi. Karena perlakuan kita sama ya, semua perlu diperlakukan sama gitu. Apalagi di daerah, dikit-dikit dizolimi. Padahal kita oh gitu aja dizolimi sih. Saya juga heran. Nah, tetapi juga harus dari kita dulu ya, supaya tidak menjadikan ini problem di antara mereka. Lalu yang terakhir, kalau tadi sudah banyak yang kita sampaikan ini, terus kemudian salah satunya adalah kalau mengundang jumpa pers itu jangan memilih waktu pada dekat-dekat deadline. Di bawah jam 12 biasanya. Saya informasikan kalau orang itu biasanya dia
rapat budgeting pertama itu pada pukul 2 siang dan pukul 4. Beda kalau online, biasanya online itu sekarang proses gini dia udah nulis tuh, kemudian langsung dikirim. Dan itu begitu kita belum selesai acara pun barangkali sudah tayang. Televisi bisa setelah pulang dari sini dia langsung headline news, apa istilahnya breaking news. Tapi koran Bapak Ibu, itu yang harus kita juga pikirkan kepada teman-teman koran. Koran harus besok pagi, nggak mungkin koran dia sudah bikin rilisnya Bapak Ibu sendirian satu lembar gitu kan, enggak. Dia tetap harus besok pagi. Maka diperkirakan supaya misalnya jam-jam segini masih mungkin mengolah data, kemudian kalau kurang masih bisa konfirmasi. Saya rasa itu yang barangkali bisa saya sampaikan, mengingatkan saja karena kita semua barangkali sama-sama sudah sering menulis rilis, tapi setelah acara ini di Kominfo juga terbuka untuk Bapak Ibu sekalian, kita sama-sama belajar bersama-sama. Saya tidak ingin menggurui Bapak Ibu semua karena di sini juga banyak-banyak yang senior yang sudah terbiasa begitu ya. Saya senang di dunia praktek, sebenarnya saya suruh ngomong kayak gini nih nggak senang sebenarnya. Ayo praktek aja gitu. Saya titip boleh Bu? Saya mau ngeliatin foto dulu sedikit ya. Bapak Ibu kan sering kalau rilis ngirimin foto ya. Saya mau ngeliatin foto sedikit. Foto mana yang benar? Bagaimana cara cropping foto yang baik dan bagaimana? Nah, kalau kita perhatikan ini foto satu itu foto yang aslinya, foto aslinya. Kemudian kalau di cropping menjadi foto kedua, itu yang foto benar. Foto yang benar itu ketika condong ke ini ya. Ini ruang kosong Bapak. Jadi kalau dia ngadep dia ke sana, ini yang benar. Nah ini foto yang salah. Ruangan di belakangnya kosong. Ini foto yang salah. Secara garis besar di media, ini yang betul adalah ini kalau di cropping. Kalaupun itu dimuat seluruhnya betul. Kalau mau cropping seperti ini, ya terus. Nah lalu ini saya dapat ketika akhir tahun di Bank Indonesia ya Pak Rido ngalaminnya seperti itu. Satu-satunya yang dapat kan, karena saya ingat waktu itu saya masih punya tele, saya jepretin apa gerakan Pak Rido sampai itu ada 100 foto. Saya dapat yang menarik ini, dan ini dimuat teman-teman online di beberapa online saya nggak tahu. Walaupun nggak nyebutin fotonya dari Lampung nggak apa-apa. Ini saya kasih waktu Pak Rido mau jadi ketua KONI dan saya kritik kenapa Pak Rido harus menjadi ketua KONI seperti itu. Ini saya sampaikan. Nah kemudian salah satunya ini. Kalau mau di-cropping ya seperti ini jadinya. Jangan Pak Ridonya di-cropping di sini. Apa? Nah di sini dipotong ke sana. Ya, jadi Pak Ridonya harus kasih space di sini. Karena yang dilihat di sini. Kasih pandangan ini luas depannya. Ini teknik saja. Langsung lanjutnya. Ini ya untuk istilah. Terus croppingnya. Nah, cropping seperti. Coba ulangi lagi. Naikin. Bapak Ibu ini masih ada Bu Elia ya. Anda masih Bu siapa di sini masih kelihatan mukanya sedikit-sedikit, kasihan toh. Kalau cuma numpang sedikit itu kayaknya nggak sopan. Di cropping aja, croppingnya jadi seperti ini. Sekalian nggak kelihatan. Lebih fokus kepada Ibu Yustin. Gimana? Hasilnya kan lebih menarik ya. Oke, kayaknya berikutnya. Sekarang kita lihat news foto. Ini kejadian sadis. Ini bom meledak dan ini terjadi huru-hara di situ. Itu ada jalan berjajaran di mana-mana. Ketika kita membuat satu pemberitaan news, kita cropping sekarang, kita cropping, kerak. Nah, jadi ini saja. Tetapi ini masih ada masalah. Ini ada darah yang secara media itu tidak boleh di expose begitu saja. Kemudian berikutnya kita coba di blur dengan hitam. Hilang darahnya, dihitamkan, darah-darah itu semuanya dihitamkan. Ini tetap gambarnya tetap di sini. Atau jalan kedua di blur namanya, di pixels gitu. Lagi. Nah, ya kayak di blur, ditutup, tetap tidak kelihatan darah. Ini teknik-teknik nanti kalau Bapak Ibu punya kegiatan-kegiatan
burungnya baru kelihatan. Mana yang fokus yang mau kita tonjolkan? Kita bisa bermain dalam foto. Padahal cuma fotonya kayak gini, nggak pakai foto yang apa sih, yang hebat-hebat sekali. Itu aja yang saya ingin berikan masukan sedikit supaya agak bisa memberikan ingatan. Kalau Anda memfoto, tidak harus pakai foto yang panjang-panjang, pakai ini pun bisa jadi news foto yang baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada dua narasumber kita yang telah memberikan pemaparan materinya. Saya berikan waktu 2 termin. Untuk termin pertama, bagi yang mau sharing ataupun ingin bertanya kepada dua narasumber, saya persilakan sebutkan nama dan instansinya. Terima kasih Ibu Moderator. Perkenalkan nama saya Andre Lanipal dari Dinas Perdagangan Provinsi Lampung. Saya tertarik apa yang disampaikan oleh tadi Pak Heri. Yang pertama kaitan dengan selaku Ketua Komisi Informasi Provinsi Lampung. Saya sangat bangga kepada Pak Heri, masih muda sudah menjabat beberapa jabatan tadi termasuk Ketua Komisi Informasi Provinsi Lampung. Yang ingin saya tanyakan keterkaitan dengan keterbukaan informasi. Di satu sisi tadi Pak Heri sampaikan yang berdasarkan bahwa informasi apapun wajib kita sampaikan ke publik. Artinya menurut pengertian saya, kalau sudah wajib kita sampaikan informasi ini tanpa ada pengecualian. Karena kalau di agama kita ini wajib itu tidak ada lagi lawan, harus kita laksanakan. Tapi di satu sisi di sini ada pengecualian. Di situ kalau tidak salah ada 3 pengecualiannya. Para meter itu kena, terbatas, dan apa satu lagi. Nah, ini apakah tidak bertentangan? Satu sisi ini wajib, satu sisi ada hal-hal yang terkait yang tidak perlu disampaikan. Yang kedua, siapa yang menentukan bahwa ini ada pengecualian? Apakah ada orang tersendiri atau ada lembaga sendiri yang menentukan ini termasuk yang terkecuali untuk diinformasikan? Itu saja mungkin. Selanjutnya yang kedua, kaitan dengan selama Pak Dery menjabat selaku ketua, tadi seperti yang disampaikan, ada 15 sengketa informasi yang telah ditangani. Jadi juga kami perlu tahu sengketa informasi ini seperti apa yang masuk ke kantor Pak Dery, dan seperti apa pula penanganan dan siapa yang membentuk sengketa ini. Terima kasih Pak. Nah, jadi informasi yang dikecualikan itu informasi yang dirahasiakan, bahasanya itu ya. Jadinya di luar informasi ini itu tidak ada kata dirahasiakan, jadi harus dibuka. Apakah melalui disediakan, diumumkan, dilayani, atau dikelola? Artinya ini, apa saja informasi yang dikecualikan atau dirahasiakan itu yang menghambat proses penegakan hukum. Makanya kita lihat kasus Jessica. Wakapolda kita dulu itu ada di Reskrim Polda Metro Jaya, selalu tampil di media. Dia selalu mengatakan ini dalam proses, ini on progress. Tapi sedikit-sedikit wartawan atau media ingin cepat, tuntas kan itu, biar terang benderang. Tapi dia ada aturan bahwa itu akan menghambat proses penegakan hukum. Kemudian mengganggu hak atas kekayaan intelektual dan dalam konteks perlindungan persaingan usaha dari persaingan yang tidak sehat, di konteks perdagangan. Kemudian membahayakan pertahanan dan keamanan negara, mengungkap kekayaan alam Indonesia atau kekayaan alam Provinsi Lampung. Itu bisa dikecualikan, bisa dirahasiakan, itu tidak diberikan. Kemudian merugikan ketahanan ekonomi nasional kan itu. Kalau diberikan, ini bukan hancur nih ekonomi di Provinsi Lampung, inflasi akan tinggi dan lain sebagainya. Gejolak ekonomi kan, masyarakat akan menarik dananya di perbankan dan lain sebagainya.
tahu Pak Andre ini sakit apa hasil pemeriksaan itu kan sifatnya personal, tidak boleh diberikan. Tapi itu harus diuji apakah dengan menutup informasi penyakit Pak Andre ini akan merugikan si pemohon informasi, ya kan? Kalau tidak ada setelah dilakukan pengujian tidak ditemukan bahwa dengan menutup informasi tentang penyakit Pak Andre itu akan lebih baik, ya silakan. Tapi harus ada listening, ada penjelasan bahwa sudah dilakukan pengujian. Kecuali untuk calon pejabat publik. Jadi sekarang kan akan ada 5 pilkada di 5 kabupaten. Itu tidak dikecualikan karena di dalam pasal 18 Undang-Undang 14 disebutkan khusus yang terkait dengan seseorang yang terkait dalam jabatan publik, bukan pejabat publik ya. Jadi calon bupati itu adalah jabatan publik. Jadi ini yang kemarin kami waktu ada diskusi di beberapa bulan yang lalu, ini sempat ngotot tidak mau karena itu belum pejabat publik, bahwa di dalam pasal 18 Undang-Undang 14 ini konteks terbukaan khusus untuk jabatan publik, termasuk dia sebagai calon, dia harus dibuka, tidak dirahasiakan, tidak dikecualikan. Nah, termasuk pertanyaannya jabatan-jabatan lelang seperti Sekda Provinsi Lampung, ya kan? Itu kan pejabat tinggi Pratama Madya, kalau nggak salah, ya kan? Jabatan pimpinan Pratama Madya. Nah, apakah itu dalam konteks jabatan publik? Nah, ini pertanyaan lagi. Tapi kalau calon bupati udah positif seperti itu. Jadi jangan sampai kejadian seperti di Lampung Timur, ya kan? Gara-gara meninggal wakilnya, akhirnya mimpi bupatinya untuk 2 kali nggak bisa. Itu kan celaka, itu hak asasi manusia. Karena sebuah regulasi yang diskriminatif menurut saya. Ini akibat dari ternyata bahwa yang bersangkutan sudah menderita penyakit yang diabetes yang sudah akut, dibuktikan dengan rekam medik. Nah, inilah yang artinya informasi-informasi ini harusnya dibuka kepada publik. Nah, di luar informasi yang dikecualikan ini, melalui proses uji konsekuensi maka harus dibuka termasuk dokumen anggaran. Saya minta nanti ini ada soft copy-nya, tolong di copy, Bapak Ibu baca, nanti kita diskusi. Kapan saja silakan di kantor saya, sepanjang saya ada di tempat, mau di mana silakan, ambil ngopi juga nggak apa-apa. Kita diskusi terkait ini. Jadi dari 15 sengketa itu, perlu saya sampaikan, dari 15 sengketa informasi publik itu masuk hampir rata-rata adalah SKPD Provinsi Lampung. Tapi yang tidak sampai dengan ke sengketa ada termasuk perbankan, nasabah salah satu perbankan di Bandar Lampung itu juga mengalami. Jadi dia kan biasanya nasabah itu kan sangat dirugikan dalam konteks perjanjian antara bank dengan nasabah. Dari mulai objek dokumen kesepakatannya itu kan luar biasa, begitu banyak tuh isinya, hanya 1 lembar dan kecil-kecil. Bagaimana orang yang sudah rabun dan yang minus kan itu, yang harus susah melihat, dan kita juga dalam waktu cepat harus menandatangani ya, nggak sempat lagi kita baca kan itu. Tanda tangan akhirnya setelah ditandatangani baru sadar ketika ada persoalan ternyata merugikan yang bersangkutan. Nah, mereka yang bersangkutan lapor ke KI, kita buat surat ke OJK, ke BI, ke Ombudsman, itu perbankan tidak mau gubris. Akhirnya beliau buat surat ke kita tentang pertanyaannya sebagai badan publik. Kami ini sebagai badan publik wajib menjawab. Dalam waktu 10 hari kami jawab surat itu dengan surat tertulis, saya tanda tangan, menjawab apa yang ditanyakan. Kita tembuskan kepada bank yang bersangkutan, kepada BI, kepada OJK, Ombudsman, status pelayanan publik. Ternyata surat itu sampai, alhamdulillah persoalan yang bersangkutan bisa selesai. Perbankan akhirnya aware, akhirnya akan membuka dan memberikan informasi yang sejelas-jelasnya, dan alhamdulillah yang bersangkutan tidak dirugikan, hanya selembar surat kami itu. Dan itu ada testimoninya. Kalau Bapak dan Ibu mau lihat ada. Jadi semua urusan. Jadi menyangkut keterbukaan informasi ini tidak diskriminatif, bukan hanya yang plat merah. Makanya saya katakan, karena pemerintah baru harus terbuka, tidak, swasta juga. Jadi kita belajar harus dari diri kita sendiri kan. Termasuk di KI itu terus terang saja RKA dan DPA kami itu kita
jangan sampai kita kelaparan di lumbung padi. Kalau ada kita bagi sama-sama proporsional, kalau tidak ada kita cari sama-sama. Dan alhamdulillah ya bisa Bapak Ibu lihat di kantor walaupun kita sangat sederhana, ya kan, belum diperbaiki, mungkin seluruh SKPD atau instansi pemerintah di Provinsi Lampung mungkin kantor Komisi Informasi itu yang paling tidak layak, ya kan. Belum bicara dibandingkan dengan KI DKI yang berapa lantai, kemudian dengan KI Papua yang begitu bagus. Tapi itulah. Tapi alhamdulillah Pak Gubernur melalui Dinas Pemukiman kita akan dipugar. Mudah-mudahan nanti akan lebih nyaman lagi kalau ada sengketa di KI. Tapi saya berharap tidak ada sengketa kan gitu. Ini cara memperoleh informasi publik. Nah ini kita langsung saja ya. Nah ini karena terkait dengan pertanyaan Bapak tadi ya. Nah ini caranya nih. Cara memperoleh informasi publik, langkah pertama adalah mendatangi badan publik. Kemudian langkah dua, pemohon harus menyebutkan nama, alamat, jenis informasi, cara penyampaian informasi yang diinginkan, apakah melalui tertulis, melalui soft copy atau bagaimana kan gitu. Langkah ketiga adalah PPID tadi, apakah PPID pembantu atau yang membantunya mencatat dan mendokumentasikan permohonan dan seperti ini. Nah ini nanti bagian yang kita nilai apakah ini akan sudah dilakukan atau belum oleh SKPD. Yang keempat adalah dalam memperoleh informasi, pemohon meminta tanda bukti dan nomor pendaftar penerima. Jadi ini terjadi bahwa ada pemohon informasi itu ketika ingin menyampaikan permohonan informasi, SKPD atau badan publik tidak mau menandatangani, termasuk security-nya. Alasannya tidak berwenang segala macam, pimpinan tidak ada. Bahwa sebenarnya semua yang ada di dalam institusi badan publik itu sebenarnya punya peran untuk menerima kan ya. Supaya kita punya SK ditempatkan di rumah sakit Abdul Muluk, di kantor perdagangan. Nah ini tidak mau kan, alasannya takut dihukum dan lain sebagainya. Justru kalau tidak mau menerima itu ada sanksi pidananya kan begitu. Ini tadi terkait dengan sengketa ya. Ini pengajuan keberatan sebelum sengketa, ini pengajuan keberatan ini dari gambarnya. Langkah pertama keberatan dia. Jadi setelah permohonan tadi ternyata singkat cerita tidak puas lah kan ini. Pengajuan keberatan. Ini ada waktunya, nggak usah saya jelaskan, tinggal di copy. Nah ini sengketanya. Jadi setelah permohonan informasi dimintakan, tidak diberikan atau diberikan sebagian, kemudian tidak sesuai lah dengan keinginan pemohon informasi, maka tadi bisa diajukan keberatan, mekanisme keberatan kepada atasan PPID, yaitu kepala dinas, kepala badan atau kepala kantor. Nah, dan kalau sudah keberatan juga masih tidak puas, maka pemohon bisa mengajukan sengketa ke kantor Komisi Informasi. Ini langkahnya, ya kan? Yang pertama pengajuan sengketa informasi ke Komisi Informasi 14 hari sejak tanggapan keberatan diterima ya dari atasan PPID, baru bisa mengajukan sengketa. Kemudian dalam waktu 14 hari KI akan memprosesnya, akan melihat apakah proses permohonan sengketa itu memenuhi persyaratan untuk diregister. Kalau dia memenuhi syarat diregister oleh petugas kami, maka nanti akan ditentukan proses penentuan jadwal waktu sidangnya, kemudian hakim majelis komisionernya sebagai hakim, kemudian panitera atau panitera pengganti, kemudian akan ada panggilan sidang. Singkat cerita bahwa dalam sengketa informasi ini KI ini melaksanakan tugas kuasi peradilan. Jadi seperti pengadilan, makanya ada beberapa SKPD yang kaget ketika datang ke kami, Pak ini kok rilisnya ini seperti rilis panggilan sidang. Bahkan ada yang tanya, Pak ini kan kalau panggilannya warna merah atau kuning, ada nggak Pak? Nggak ada, kalau di KI ini warnanya putih semua kan gitu. Kecuali kalau di Wartek kan kayak gitu. Karena kalau di kejaksaan, di polisi kan ada kalau putih naik lagi ke kuning atau merah gitu kan. Kalau merah udah tersangka kan gitu. Nah seperti itu. Kita tidak ada, kita putih semua. Nah nanti ada panggilan sidang, kemudian nanti akan sidang seperti sidang di pengadilan negeri kalau kasus perdata atau di PT UN. Tapi beda dengan pengadilan agama. Ya, kalau sudah punya pengalaman di pengadilan agama beda gitu. Ya. Jadi sama dengan di pengadilan kasus perdata di PN dan PT UN. Jadi sama.
ada majelis, ada hakimnya, yaitu namanya majelis komisioner. Sumbernya dari mana? MK itu, itulah komisioner. Jadi majelis komisioner atau hakimnya itu bukan dari pegawai, tapi adalah komisioner 5 orang itu. Yang jelas intinya berjumlah gasal minimal 3, bisa 3, bisa 5. Tapi kita biasanya di Lampung ini hanya 3. Kemudian nanti ada pemohon dan pemohon, ya kan? Kalau ruang sidangnya memang beda dengan pengadilan. Itu tadi saya katakan kita ini masih minim fasilitasnya. Tapi ke depan insya Allah Pak Gubernur sudah mengiyakan untuk melengkapi, minimal hampir mendekati lah ruang sidang di pengadilan negeri dan pengadilan tata usaha negara. Jadi ada pemohon di sebelah sisi pemohon sisi kanan, di sisi kiri ada termohon. Ya kan, bukan penggugat dan tergugat, tapi pemohon dan pemohonnya siapa? Pemohonnya adalah pengguna informasi atau pemohon informasi yang tidak puas atas permohonan informasinya kepada publik. Siapa termohonnya? Termohonnya adalah kepada publik. Bapak Ibu sekalian bisa, SKPD bisa, kemudian organisasi non pemerintah bisa, kemudian BUMN bisa, BUMD bisa dan lain sebagainya. Yang intinya adalah badan publik yang memiliki informasi. Nanti akan disidang, ada yang namanya proses hukum acara di Komisi Informasi itu ada. Jadi hukum acara sengketa informasi itu akan dalam 100 hari akan diputus, ya kan? Maka sidangnya maraton. Waktu itu berapa kali sidang pertambangan? 3 kali ya. Waktu itu pertambangan itu putusan selah kalau nggak salah, ya kan gitu. Bahkan ada dua SKPD yang digugat disengketakan 2 kali. Pertama disengketakan putusan selah, disengketakan lagi putusan selah lagi kan. Sampai kamu pemohonnya ya. Nunjuk majelis, saya bilang silakan ya Pak nunjuk. Kalau sudah menyerang fisik baru kita laporkan ya. Jadi itu terjadi seperti itu. Bahkan ada intimidasi terhadap antara pemohon dengan termohon, dan itu biasa. Jadi intinya proses persidangan. Artinya Komisi Informasi dalam konteks sengketa informasi menjalankan fungsi peran sebagai lembaga wasit peradilan. Walaupun kami bukan lembaga pengadilan, ya kan? Jadi kami sebagai lembaga yang menyelesaikan sengketa. Saya pikir itu penjelasan tambahan dari saya. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak narasumber Dery. Saya berikan termin kedua untuk 2 orang penanya. Silakan. Terima kasih Bu, saya Henny dari Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Jadi kami di kantor sedang berusaha keras untuk menangani ABH, anak yang berhadapan dengan hukum. Itu nama lain untuk anak yang sudah didakwa melakukan tindak pidana. Dan beberapa bulan terakhir ini saya pribadi menemukan ada berita di media cetak ya koran, dan itu oplahnya sekelas Lampu Pos atau Tribun. Itu udah berkelas ya tingkat Lampung ya. Tapi yang ditemukan itu justru tidak menggembirakan. Salah satunya waktu itu kalau nggak salah di Lampos pernah merilis satu berita dan menampilkan foto tersangka yang masih berusia 15 tahun. Itu anak-anak Darfur itu tidak disamarkan dengan nama lengkapnya. Lalu di media cetak yang lain ada kasus yang melibatkan ayah dan anaknya juga masih remaja, masih usia sekolah. Namanya disamarkan, tapi alamat rumahnya ditulis lengkap, Jalan Nusantara 6 nomor bla bla bla, sampai nomornya itu kan bisa kisruh gitu loh jadinya. Kalau untuk tersangka yang dewasa, usia dewasa itu memang publikasi identitasnya bisa menimbulkan efek jerah. Tapi pada anak-anak bukan itu tidak jadi tujuannya, itu bukan caranya. Dan saya bersama beberapa staf yang lain agak bingung ini bagaimana caranya kita menyampaikan semacam kritik atau informasi untuk mengingatkan media supaya tidak melakukan kesalahan yang sama lagi. Ya, mungkin pertanyaan ini lebih tepat ditujukan untuk Pak Edi ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu. Silakan Mas Don jawab pertanyaan Pak Edi. Baik, satu
Ya, terima kasih Mas Heni dan kawan-kawan. Mbak Heni, ini barangkali yang perlu dipahami oleh kita semua bahwa di dalam dunia pers ini ada pengawasnya juga, namanya Dewan Pers. Jadi Mbak Heni tidak perlu berkonfrontasi dengan korannya langsung. Kalau ada hal yang seperti itu, Mbak Heni tinggal membuat surat keberatan kepada Dewan Pers, namanya itu ada di PWI Provinsi Lampung itu ada. Kemudian melampirkan bukti terbitan yang sudah barangkali sudah di-clipping ya. Kalau ada terbitannya sudah di-clipping, diberikan gunting, kemudian terbitan tanggal berapa, halaman berapa, lalu diberikan surat keberatan kepada alamatnya pada Dewan Pers. Dewan Pers itu ada di Jakarta, tapi di sini juga ada di Bandar Lampungnya, di PWI Lampung juga ada. Kebetulan saya juga mengurus PWI, jadi sering juga ada teman-teman yang keberatan itu dikirim ke PWI, kemudian nanti PWI yang menyikapi. Kalau PWI Lampung tidak bisa menyikapi ini, menyelesaikan ini, maka akan dikirim ke Dewan Pers di Jakarta. Ketuanya di sana Pak Bagirman. Nanti yang akan memutuskan di pusat. Siapa bilang surat kabar sekarang nggak bisa diberedel? Bisa, tetapi prosesnya terlalu banyak, terlalu besar, terlalu panjang. Tidak seperti zaman Soeharto. Ketika Pak Harto memimpin, beredel berapa yang sudah diberedel itu karena mungkin beritanya tidak berkenan kepada pemerintah, langsung diberedel. Kalau sekarang tidak. Yang pertama ada hak jawab dulu. Kalau foto ya gimana ya, foto namanya, kalau memang seperti tadi saya gambarkan, foto itu ada foto-foto yang boleh dan tidak boleh dipublikasikan. Sekarang jangankan di koran, di televisi saja, kalau ada film, jangankan itu berita, film saja kalau ada belahan dada ya, itu di blur. Belahan dada, belahan paha gitu, itu di blur. Ini sudah aturan keterbukaan informasi, sudah ada aturan juga. Tetapi anehnya juga, ya namanya blur itu hubungannya dengan editing, Pak. Kalau orangnya bergerak terus, blurnya kadang-kadang hilang. Nah ini malah jadi menarik buat anak-anak. Ini makin apa? Malah jadi menarik gitu. Nah seperti tadi darah juga, darah itu tidak boleh. Ketika ada, sekarang bapak-bapak kalau yang suka nonton UFC itu, kalau dipukul sini muncrat darahnya itu, pasti hitam gambarnya, hitam putih, agar tidak menggambarkan itu darah. Ini ada undang-undangnya juga, dan itu bisa kalau di televisi namanya ada KPID di sini, ada KPI. Nah kalau yang ditanyakan Mbak Heni tadi, anak di bawah umur yang punya kasus atau yang terkait kasus, selain di dalam media tidak boleh di blow up, baik wajahnya, kami di media itu sudah dibekali, Bapak Ibu. Kalau kita motret di pengadilan, anak itu lagi diadili, kita bikin situasi, saya lupa kalau ini kebetulan sudah ada di teknik. Kalau di sini majelis hakim, anak menghadap ke sini, kita tidak boleh memotretnya dari sana. Dipotret dari belakang anaknya. Kemudian yang ditampilkan adalah majelis hakimnya atau pembelanya atau jaksanya. Biasanya itu. Anak itu tidak boleh lebih dari 20% wajahnya terlihat. Maka ketika wawancara di televisi misalnya, mukanya kadang-kadang dihitamin, sengaja di sini lampu disorot dari sini dan mukanya hitam. Ini kenapa? Itu untuk melindungi. Tetapi masalah yang Mbak Heni katakan tadi, ini jadi rumit karena namanya disamarkan, tapi alamatnya jelas. Oh si Anu itu namanya ED gitu kan, ED apa IM gitu, alamatnya Jalan Delima nomor 5 Kemiling Bandar Lampung. Oh itu yang di Purworejo. Ya sudah, nggak usah
maka koran-koran biasanya yang idealnya kalau namanya sudah disamarkan, alamatnya juga disamarkan. Jalan Unta, Jalan Unta itu panjang, gitu. Atau kalau di warga Kedaton. Nah, dengan adanya itu Mbak Neni mungkin bisa konsultasi dengan kepala kantornya, buat aja ke Dewan Pers untuk memberikan ini. Dan Mbak Neni punya jasa untuk mengingatkan. Koran juga kadang-kadang begini Mbak, proses itu kalau koran ya, koran itu prosesnya panjang. Ketika kita motret, jepret, kita setorkan ke redaktur. Lalu redaktur yang edit. Redaktur serahkan kepada namanya pracetak. Pracetak itu di situ ada artistik. Artistik yang tugasnya tadi memblur foto, mengcropping foto, nah itu mereka yang tugas. Tetapi ketika itu sudah kemudian waktunya bekerja dengan deadline, kadang-kadang tercecer. Nah itu tidak di-blur, seharusnya di-blur. Kemudian ya editor dari alamat juga ya harus mengerti. Itu tidak boleh dialamatkan, ditulis alamat tempat. Seperti saya pernah di sini ada Rosiana Silalahi waktu itu hadir di Lampung ini untuk menjelaskan bagaimana meliput demo. Salah satu materinya itu, ketika wartawan tidak bisa mengedit gambarnya, 1 detik saja atau 1-2 detik itu ada orang yang mencimin bendera Malaysia. Itu panjang urusan. Demonstran itu ya diambil sebetulnya banyak, tapi kemudian dia kameramen itu mengedit by kamera. Edit by kamera itu kan dari kamera sendiri. Ternyata kemudian deadline dipakai breaking news itu keluar. Medianya TPI waktu itu, masih TPI. Dan terbukti menjadi kasus yang besar. Kedutaan Malaysia tidak terima dan seterusnya. Ini nggak gampang punya media seperti ini, gitu loh. Jadi kalau sudah namanya ada penghinaan, ada sadisme seperti itu KPI ataupun lembaga-lembaga sensor yang lain akan memberikan peringatan. Orang tidak boleh semena-mena. Online juga seperti itu. Semuanya media harus punya aturan seperti itu. Makanya saya tadi bilang dari sadisme, dari pornografi itu sekarang sudah mulai ditutup. Kalau Bapak Ibu banyak nonton sinetronnya atau film-filmnya Turki, atau ada banyak-banyak yang tadi saya bilang, ada yang di dada, ada yang di pam, itu sebetulnya sudah ada aturan yang diganti. Tidak boleh tayang jam sekian. Tapi TV-nya juga sama saja masih ngeyel lah ya, persentasenya seperti itu. Nah ini juga menjadi masalah kita bersama. Itu saya kira poinnya bahwa Mbak ini punya saluran hukum atau saluran penyelesaiannya, dan ini bisa memberikan pemahaman kepada yang lain. Dan saya berikan termin yang terakhir kepada dua orang penanya lagi. Alhamdulillah, sudah pas. Mudah-mudahan ilmunya benar-benar dapat diserap ya Bapak Ibu semuanya. Baik, kita berikan aplaus kepada narasumber kita. Terima kasih Mas Don. Saya akhiri sebagai moderator. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.